Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun anda berada dan para mahasiswa Fakultas Syariah YIN Palangkaraya yang berbahagia dan mengambil mata kuliah Usul Fikih 1 pada hari ini. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah ini. Dan sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang ijtihad. Barangkali Anda pernah mendengar istilah ijtihad, familiar sudah apa istilah-istilah ijtihad itu. Nah, baik, kita hari ini akan membahas masalah itu, ijtihad. Kita langsung saja. Ijtihad itu adalah, dilihat dari pengertiannya, adalah badlul wus'i listimbatil ahkam syar'iyyah min adillatiha at-tafsiliyah. Arabnya begitu, tapi terjemahannya ini, mencurahkan segala kemampuan. Jadi badlul wus'i itu adalah mencurahkan segala kemampuan. Badlul wus'i, jika bahasa Banjar itu berhimat, berpikir sehimat-himatnya menggali atau menemukan hukum syara', menggali dari Al-Quran dan hadis terkait dengan hukum syara'. Nah, jadi berijtihad itu mencurahkan segala kemampuan untuk menggali atau menemukan hukum syara' berupa fikih dari dalil-dalil atau metode-metode yang rinci. Dalil-dalil sudah kita pahami ya, dalil-dalil dulu, metode-metodenya juga sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Nah, jadi kembali lagi saya ulangi bahwasanya ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan. Berarti dia berupaya secara maksimal, berpikir secara maksimal, menggali, meneliti secara maksimal, bukan sekedarnya saja. Bukan hanya berpikir yang sedikit lalu disebut ijtihad, bukan, tetapi melakukan upaya semaksimal mungkin untuk menggali hukum Islam. Kira-kira bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita pada bahasannya tentang masih pengertian ijtihad. Sama, istifragul juhdi wa badlu ghayatil wus'i imma fi istimbatil ahkam asy-syar'iyyah wa imma fi tatbiqiha. Jadi mencurahkan segala kesanggupan dan segala upaya, nah berarti kan maksimal nih melakukannya secara maksimal, luar biasa. Ghayatul wus'i itu ghayah itu maksimal, udah sampai titik jenuh. Sudah sampai titik jenuh, sudah tidak ada cara lain lagi. Sudah ibarat drat mor itu udah habis gitu, dratnya sudah diputar. Nah, imma fi istimbatil ahkam asy-syar'iyyah, baik dalam mengeluarkan hukum syara, artinya dia melakukan penelitian, maupun dalam mengaplikasikannya. Nah, ini ada aplikasi dari hasil penelitian, aplikasi dari hasil ijtihad juga ada. Gimana sih mengaplikasikannya? Ini hasil ijtihad yang dilakukan dari penggalian hukum, lalu kemudian kemudian dilakukan penerapannya terhadap hukum itu tadi. Gimana caranya? Nah, ini juga adalah termasuk ijtihad. Nah, yang tadi itu hanya mengeluarkan hukum saja, pengertian pertama. Maka yang pengertian kedua ini, selain mengeluarkan hukum, menemukan hukum, menggali hukum, juga mengaplikasikannya bagaimana. Tapi inti dari ijtihad itu adalah mencurahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum Allah. Kira-kira sudah pas, sudah bisa dipahami ya. Selanjutnya dasar hukum ijtihad. Kenapa perlu ada ijtihad? Perlunya ada ijtihad itu adalah kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri juga disebutkan, boleh saudara lihat di sini. Dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah i'tibar, hai orang-orang yang punya pandangan. Maksudnya adalah i'tibar itu pelajaran. Ambil pelajaran. Ada kejadian sesuatu persoalan, lalu atau kejadian di masa yang lalu,
kemudian kita ambil pelajaran untuk masa yang hari ini. Pengalaman Anda sebelumnya bisa Anda jadikan sebagai pelajaran untuk hari ini. Nah, ini adalah berarti upayanya adalah adanya pemikiran, adanya upaya untuk mengambil pelajaran tadi. Tidak mungkin kan kita mengambil pelajaran dari sesuatu yang terjadi tanpa adanya berpikir. Nah, maka berpikir yang dimaksudkan di sini adalah berpikir secara maksimal, gitu. Kemudian fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kamu berselisih paham tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maksudnya di sini adalah kembali kepada Allah dan Rasul berarti berupaya untuk memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala dan memahami juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara memahaminya? Tidak mungkin kita memahami tanpa ilmu alat. Maka perlu ada ilmu hadis, maka perlu ada ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, hadis ahkam, tafsir ahkam, dan juga termasuk di dalamnya adalah ilmu usul fikih. Bagaimana kita memahami ini perintah, ini umum, ini khas, ini khusus. Jadi semuanya itu perlu ada kembali kepada Al-Quran dan hadis itu tadi adalah melakukan dengan ijtihad dengan berbagai macam metode atau ilmu alat yang diperlukan di dalamnya. Oke ya, artinya ijtihad itu punya dasar gitu. Selanjutnya adalah dasar hukum ijtihad yang selanjutnya dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini bercerita tentang ketika Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Mu'adz bin Jabal ini orang yang cerdas, bisa menetapkan hukum. Di sana ada perluasan Islam, sehingga Mu'adz bin Jabal diutus menjadi qadhi, menjadi pemutus perkara persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat di sana. Nah, ketika beliau mau diutus, menjelang diutus, Mu'adz bin Jabal diuji oleh Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah. Jadi dari hasil pertanyaan ini tadi, boleh Anda baca di sini, kaifa taqdi, kata Rasulullah, bagaimana engkau memutuskan perkara di sana hai Mu'adz? Qala aqdi bi kitabillah, saya akan memutuskan persoalan-persoalan yang ada di sana dengan Al-Qur'an, gitu. Qala, berkata Rasulullah, fa illam yakun fi kitabillah, jika tidak ada dalam kitab Allah, jika kau tidak temukan dalam kitab Allah, gimana? Qala fa bi sunnati Rasulillah, saya ya Rasulullah akan memutuskan persoalan itu dari sunnah sabda-sabdamu. Qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah. Nah, terus kata Rasulullah, kalau tidak ada dalam sunnah Rasulullah, dalam hadis gimana? Qala ajtahidu ra'yi wala alwu. Saya, yang garis bawah itu, ini terjemahannya ini. Saya akan berijtihad dengan pendapatku Rasulullah dan aku takkan melakukan sia-sia. Nah, lalu Rasulullah SAW memperlihatkan kegembiraannya, alhamdulillahilladzi waffaqa rasulullahi lima yardahu Rasulullah. Alhamdulillah, kata Allah, Allah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Jabal itu adalah utusannya Rasulullah SAW. Nah, ini dasar hukum ijtihad, artinya ijtihad itu dibenarkan, begitu. Ijtihad itu dibenarkan dalam Islam. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bahasan macam-macam ijtihad. Ada berapa sih macam-macam ijtihad? Secara umum di sini kita membagi ijtihad itu ada dua. Pertama ijtihad jama'i, yang kedua ijtihad fardi. Kalau ijtihad jama'i intinya adalah ijtihad yang diikuti oleh seluruh ulama Islam di dunia ini. Diikuti oleh seluruh ulama Islam di dunia ini, ya. Itu ijtihad jama'i. Makanya jama'i itu kan dari jamak berarti banyak. Artinya diikuti oleh seluruh ulama Islam di dunia ini, dan di dalamnya juga ada ahli-ahli di bidang persoalan yang ingin ditetapkan. Saya ulangi lagi, ijtihad jama'i itu adalah perkumpulan bertemunya seluruh ulama di dunia Islam ini, seluruhnya ya, kemudian
di dalamnya juga ada para ahli, para pakar yang berkaitan dengan persoalan yang diijtihadkan. Kalau misalnya persoalan yang ingin diijtihadkan itu adalah masalah kesehatan, berarti yang pakar-pakarnya di situ juga ada masalah kesehatan, orang medis. Kalau misalnya terkait dengan astronomi, berarti ahli astronomi. Kalau masalah biologi, lingkungan, yang lain-lain, macam-macam. Tapi di situ adalah yang berkumpul di sini adalah selain dari ulama seluruh di dunia ini, juga ada pakar-pakar kayak gitu intinya. Nah, ini ijtihad jama'i namanya. Lalu prosesnya adalah masing-masing ulama ini mengemukakan pendapatnya. Masing-masing ulama ini mengemukakan pendapatnya, berijtihad, mereka berijtihad lalu mengemukakan pendapatnya. Kalau dari hasil proses penelitian ini diperoleh satu kesepakatan bersama, seluruh ulama yang ada hadir di situ tadi sepakat, maka itu disebut dengan ijtihad jama'i. Kira-kira bisa dipahami ya? Kalau seluruh ulama yang ada di situ tadi hadir, lalu masing-masing ulama juga mengemukakan pendapat, mungkin sebelumnya adalah terjadinya perbedaan pendapat, terjadinya diskusi, mungkin perdebatan, mungkin juga ada. Tapi setelah akhir dari kesimpulannya ini adalah semua ulama sependapat dengan persoalan yang diijtihadkan, maka status namanya adalah ijtihad jama'i. Kira-kira jelas ya. Yang kedua, ijtihad fardi. Ijtihad fardi ini hanya dilakukan oleh kelompok, hanya dilakukan oleh perorangan. Tidak semua ulama mengikuti ijtihad ini. Tidak semua ulama mengikuti ijtihad ini. Nah, nanti kita bahas masalah ini ada di materi ijma, nanti sebenarnya juga ada di ijma. Nah, jadi ada ijma kolektif, namanya ijma apa namanya, ada ijma jama'i juga sebutannya, ada ijma sukuti, ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Nah, kayak gitu ceritanya nanti itu. Nah, di sini ijtihad fardi. Ijtihad fardi ini adalah ijtihad yang dilakukan secara perorangan. Nah, dilakukan perorangan atau dilakukan per kelompok atau tidak diikuti oleh seluruh ulama, itu termasuk ijtihad fardi. Nah, salah satunya adalah ijtihad fardi tadi dibolehkan dalam Islam karena Mu'adz bin Jabal tadi kan kita sudah ceritakan tadi, Mu'adz bin Jabal waktu mau diutus oleh Rasulullah ke Yaman, dia berijtihad perorangan dia di sana. Wa kaifa bima la taqdi fi kitabillah, lalu kemudian fi sunnatillah, fi sunnati Rasulillah, lalu kemudian seandainya fa illam takun fi sunnati Rasulillah fa ajtahidu bi ra'yi wal alwu, saya akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan melakukan sia-sia. Itu kata Mu'adz bin Jabal. Artinya ijtihad fardi ini juga diakui dalam Islam. Kira-kira jelas ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kemudian objek dan ruang lingkup ijtihad. Objek ijtihad itu adalah hukum Islam. Jadi dia tidak berijtihad masalah perilaku yang kaitannya dengan akhlak, tidak berijtihad perilaku kaitannya dengan pemikiran, dengan keyakinan, akidah, dan tasawuf dan yang lain-lainnya, tidak. Jadi dia hanya ruang lingkupnya, objek kajiannya adalah terkait dengan hukum Islam. Nah, objeknya adalah hukum Islam. Apa yang menjadi sasaran ijtihad itu adalah persoalan hukum Islam. Ruang lingkupnya, peristiwa yang ditunjukkan oleh nas yang zanni al-wurud, hadis-hadis ahad. Zanni al-wurud itu hadis-hadis ahad, itu betul nggak dari Rasulullah, itu kan modelnya. Atau zanni ad-dalalah, ini petunjuk hukumnya itu kemana, maksud petunjuk hukum ini apa, gitu. Itu zanni ad-dalalah. Nah, itu yaitu hal-hal yang masih zanni, ayat-ayat atau hadis-hadis yang masih zanni, khususnya hadis zanni al-wurud, itu betul nggak hadis Rasulullah misalnya. Kemudian zanni ad-dalalah. Zanni ad-dalalah ini adalah dalam Al-Quran atau hadis, yaitu petunjuk hukumnya itu kemana,
arahnya, maksud dari Al-Quran, maksud dari ayat ini apa sih? Karena masih banyak penafsiran-penafsiran, makanya disebut dengan zanni. Maka berarti itu wilayah ruang lingkup ijtihad. Kira-kira demikian ya. Perkara-perkara yang masih belum jelas itu menjadi wilayah ruang lingkup ijtihad. Gitu aja dah kesimpulannya. Perkara-perkara yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang masih belum jelas, maka itu menjadi ruang lingkup ijtihad. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang lingkupnya adalah peristiwa yang tidak ada nasnya sama sekali. Nggak ada sama sekali. Misalnya persoalan hari ini kan banyak yang terjadi pada hari ini. Persoalan-persoalan bisnis misalnya kan. Bisnis-bisnis yang tidak ditemukan pada masa Rasulullah. Bahkan hari ini juga terkait misalnya kayak zakat, zakat profesi. Itu kan nggak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Hanya disebutkan amfiku min thayyibati, maka sebutum, nafkahkanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kamu peroleh dari usahamu. Nah, seperti apa sih? Nah, begitu kan. Jadi peristiwa-peristiwa yang tidak ada nasnya itu menjadi ruang lingkup bahan atau lapangannya ijtihad. Oke ya. Kita lanjut ya, kita lanjut. Masih ruang lingkup ijtihad. Menurut kesepakatan ahli usul, apabila peristiwa yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjukkan oleh dalil yang qat'i, maka tidak ada jalan lain untuk melakukan ijtihad. Kalau sudah qat'i, ayat Al-Quran atau hadis itu sudah jelas, pemahamannya tidak bisa ditafsirkan lagi, maknanya sudah bisa dipahami. Ketika ada angka 1, maka tidak mungkin kita pahami angka 1 itu menjadi 1,5 atau 0,5 atau kurang atau lebih sedikit, tidak bisa. Angka 1 itu tetaplah angka 1 begitu. Maka dalam hal yang seperti ini tidak ada lagi ruang lingkup ijtihad. Namun ini ada kelanjutannya. Sebagian ahli usul fikih di zaman modern ada yang mempertanyakan nas-nas yang qat'i. Maksudnya mempertanyakan itu ada yang mengkaji kembali nas-nas qat'i. Bahkan mereka pun membolehkan menafsir ulang pada nas-nas qat'i dengan alasan untuk mencapai kemaslahatan umum, seperti pembagian waris yang bisa saja mendapatkan bagian sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 itu disebutkan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Ini sering saya sebutkan itu. Allah mewasiatkan kepada kamu, mensyariatkan kepada kamu, menetapkan agama untukmu bahwasanya bagian laki-laki itu lebih besar daripada bagian perempuan. Kalau laki-laki dapat 1.000, perempuan dapat 500. Namun ulama zaman modern hari ini, bahkan di negara-negara Islam yang lainnya pun juga ada membuat kompilasi hukum Islam, khususnya di bidang hukum kewarisan ini, bahwa boleh dengan alasan-alasan yang logis dan masuk akal serta alasan-alasan yang sudah dipertimbangkan bahwa perempuan dan laki-laki mendapatkan bagian yang sama dalam kewarisan Islam. Nah, berarti yang tadi sebutannya adalah ayat qat'i, namun bisa ternyata dikaji lagi oleh ulama hari ini. Nah, artinya apa? Ternyata qat'i yang maksudnya pas, maksudnya sudah jelas, ternyata masih bisa dikaji gitu menurut para ulama yang zaman hari ini, zaman modern. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami, ada perbedaan gitu. Kalau dari kesepakatan para ahli usul fikih yang terdahulu klasik, bahwasanya yang qat'i tidak boleh lagi ditafsir ulang. Tetapi menurut pemikir-pemikir Islam kontemporer hari ini, modern hari ini, yang qat'i pun bisa dikaji karena untuk mencapai kemaslahatan umum. Nah, salah satunya adalah pembagian harta waris tadi. Oke, lanjut. Nah, syarat-syarat ijtihad. Yang pertama adalah, jadi tidak sembarang orang juga melakukan ijtihad. Yang pertama adalah mengetahui nas Al-Quran yang berkaitan dengan hukum syara' yang dikandungnya, mengetahui ayat-ayat hukum, menguasai pula asbabun nuzul, mengetahui pula ilmu tafsir, mengetahui pula tafsir ahkam yang kaitannya dengan Al-Quran. Nah, jadi paham masalah ilmu Al-Quran itu kan ada yang kayak munasabah ayat dengan ayat, munasabah hubungan surah dengan surah. Kemudian ilmu Al-Quran lah, kalau Anda pernah mengambil mata kuliah ilmu Al-Quran,
dan ilmu tafsir, ya kayak gitu yang harus dikuasai. Itu ceritanya kayak gitu ya, itu syaratnya. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum. Nah, kalau Anda pernah ngambil mata kuliah ilmu hadis, usulul hadis, maka ya itulah yang harus dikuasai. Menguasai usulul ahkam atau usulul tafsir, usulul Quran atau ulumul Quran, menguasai juga ulumul hadis atau usulul hadis. Itu harus kita kuasai. Hadis itu macam-macam kita tahu, dari hadis mutawatir, masyhur, ahad dan yang lain-lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pasti karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab, maka tentunya kita juga harus menguasai bahasa Arab beserta cabang ilmunya, ilmu nahu. Ilmu nahu itu mempelajari harakat-harakat, apakah jadi marfu, jadi nasab, jadi khafat dan segalanya. Kemudian nahu sarafnya, wazan timbangan sebutannya, apakah sulasi mujarrad atau mazid dan segalanya. Kemudian balaghah dan yang lainnya. Nah, ini harus kita kuasai begitu. Kira-kira jelas ya. Yang keempat adalah mengetahui maqasid asy-syariah. Nanti ada tersendiri kita akan mempelajari mata kuliah maqasid asy-syariah ketika di mata kuliah usul fikih 2. Maqasid asy-syariah harus kita pahami. Yang selanjutnya ilmu usul fikih. Nah, ini yang kita pelajari ini dari pertemuan pertama sampai hari ini dan selanjutnya sampai ke mata kuliah usul fikih 2 itu harus kita kuasai. Artinya itu alat untuk mengkaji, alat untuk menemukan hukum Islam. Yang keempat, yang keberapa nih? Yang keenam adalah memiliki akhlak terpuji dan niat yang ikhlas dalam berijtihad. Tentunya itu harus dimiliki. Nah, ngapain berijtihad kan kalau tidak memiliki akhlak atau niat yang tidak ikhlas. Padahal maksud ijtihad itu adalah tujuannya baik untuk kebaikan bersama untuk umat bangsa. Seperti itu. Nah, inilah mata kuliah kita terkait dengan ijtihad. Ijtihadnya. Insyaallah kita lanjutkan pada materi yang lain. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.